Halo para bookers teman-teman kalian berada, welcome back to Bohai Book Channel. Indonesia mengalami duka yang mendalam di awal tahun 2021 ini. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta Pontianak hancur di perairan Kepulauan Seribu. Dikatakan pesawat Sriwijaya Air 182 hilang kontak pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 9 Januari 2021, beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat berjenis Boeing 737 seri 524 yang membawa 62 orang terdiri dari 50 penumpang yaitu 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, serta 12 orang awak kru. Hingga saat ini pemerintah bersama otoritas terkait masih menelusuri penyebab kecelakaan tersebut. Walaupun ada dugaan copotnya elevator pesawat setelah berada ribuan meter, mengakibatkan pesawat menukik tajam, serta adanya laporan kesaksian dari seorang nelayan yang mengatakan bahwa ia mendengar ledakan dan adanya percikan api di udara. Namun, fakta sesungguhnya terkait penyebab kecelakaan tetap harus menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Berdasarkan black box atau kotak hitam yang dikabarkan pada hari kedua pencarian telah ditemukan lokasinya melalui sinyal yang didapat, tepatnya pada kedalaman 23 meter di bawah permukaan laut. Bohai mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, serta kepada seluruh korban yang meninggal, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk tim penyelamat dan instansi terkait, semoga dapat segera menemukan black box atau kotak hitam, sehingga dapat diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Nah, terkait insiden yang terjadi, di segmen BTS kali ini, Bohai mau tell something, 5 kecelakaan pesawat paling mematikan di dunia sepanjang masa. Langsung saja kita mulai, do your job in your heart, let's see, let's learn, let's do it. Yang pertama, KLM Royal Dutch versus Pan American Airlines. Kecelakaan terjadi di Bandara Los Rodeos yang sekarang bernama Bandara Tenerife di kota Santa Cruz, Kepulauan Tenerife, Spanyol. Pada tanggal 27 Maret 1977, di mana tabrakan melibatkan 2 penerbangan, yaitu KLM Royal Dutch milik Belanda dengan nomor penerbangan 4805, dan Pan American Airways dari Amerika dengan nomor penerbangan 1736. Kedua pesawat yang berjenis Boeing 747 ini menelan korban jiwa sebesar 583 orang tewas. Pada hari itu kondisi bandara sedang berkabut dan seharusnya tak satu pun dari kedua pesawat ini berada di Los Rodeos. Namun karena adanya insiden terorisme di Bandara Gran Canaria, maka kedua pesawat tersebut dialihkan ke Bandara Los Rodeos atau Tenerife. Tabrakan terjadi ketika pesawat Pan Am sedang meluncur di landasan bandara. Namun pesawat KLM berusaha untuk lepas landas juga tanpa izin dari otoritas Bandara Tenerife. Dan akhirnya terjadilah tabrakan antara kedua pesawat tersebut di landasan Bandara Tenerife. Ini pilotnya KLM kayaknya kebelet kencing kali ya, makanya buru-buru langsung mau pengen lepas landas padahal belum disuruh sama bandaranya. Kan? Bikin berantem. Dan bookers, tabrakan antara KLM dan Pan Am ini masih menjadi kecelakaan pesawat paling banyak memakan korban jiwa sampai saat ini. Yang kedua, Japan Airlines 123.
Kecelakaan ini terjadi di Gunung Takamagahara, Prefektur Gunma, Jepang, sekitar 100 km dari kota Tokyo. Pada tanggal 12 Agustus 1985, yang menelan korban sebesar 520 orang tewas. Pesawat yang berjenis Boeing 747 seri 146SR mengalami kecelakaan tunggal yang menewaskan 15 orang awak kru dan 505 penumpang. Dari 509, termasuk aktor dan penyanyi terkenal Jepang bernama Kyu Sakamoto. Namun beruntungnya ada 4 orang penumpang yang selamat dan semuanya adalah wanita. Pesawat Japan Airlines bernomor penerbangan JAL 123 lepas landas dari Bandara Haneda pada pukul 18.12 waktu setempat. Ketika pesawat memasuki ketinggian jelajah di atas Teluk Sagami, bagian penyekat buritan belakang pesawat pecah dan menghasilkan ledakan dekompresi yang merobek ekor pesawat. Kemudian pesawat melayang tak terkendali selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya jatuh dan menabrak Gunung Takamagahara. Aduh, serem banget. Gak kebayang deh kalau aku jadi penumpangnya. 30 menit tuh lumayan lama loh dalam kondisi menegangkan kayak begitu. Ya Tuhan. Oh my god, I can't. Yang ketiga, Saudi Arabian Airlines versus Kazakhstan Airlines. Kecelakaan ini terjadi di desa Charkid Dadri, sekitar 100 km bagian barat kota Delhi. Pada tanggal 12 November tahun 1996 yang menelan korban jiwa sebesar 349 orang tewas. Kecelakaan ini adalah tabrakan 2 penerbangan, yaitu Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SVA 763 menggunakan Boeing 747 seri 168B dengan tujuan dari kota Delhi menuju kota Dhahran, dan pesawat charter milik Kazakhstan Airlines dengan nomor penerbangan KZA 1907 dari kota Chimkent menuju kota Delhi yang menggunakan jenis pesawat Ilyushin 2 seri 76TB. SVA 763 berangkat dari kota Delhi pada pukul 18.32 waktu setempat dan telah diizinkan mendaki pada ketinggian 14.000. Pada saat yang bersamaan, KZA 1907 juga telah diizinkan turun hingga 15.000 kaki oleh otoritas Bandara Delhi. Namun yang sebenarnya, pilot KZA 1907 menurunkan lebih rendah pada 14.500 kaki dan terus masih turun lagi. Karena pilot KZA 1907 salah mengambil ketinggian saat operator bandara menelpon untuk memberikan peringatan, kedua pesawat telah bertabrakan di mana ekor dari KZA 1907 memotong sayap kiri SPA 763 dengan stabilizer horizontal. Aduh, kenapa sih pilot lagi? Tadi yang pertama pilotnya error, pengen kebelet kencing. Yang ini pilotnya congean. Aduh, serem banget. Kan? Bikin berantem. Di posisi keempat, Turkish Airlines 981. Kecelakaan ini terjadi di hutan Ermenonville, bagian utara kota Paris, pada tanggal 3 Maret 1974 yang menelan korban jiwa sebesar 346 orang tewas. Pesawat yang bernomor penerbangan THY 981 menggunakan jenis pesawat McDonnell Douglas DC-101 merupakan penerbangan terjadwal dari Istanbul ke London dengan pemberhentian perantara atau transit di Bandar Orly, Paris. Kecelakaan ini terjadi ketika melewati kota Meaux, di mana pintu kargo yang tidak diamankan dengan benar di bagian belakang pesawat meledak dan putus, yang menyebabkan dekompresi eksplosif dan memutuskan kabel penting yang diperlukan untuk mengendalikan pesawat. Pesawat terjun bebas dengan kemiringan 20 derajat dalam keadaan hidung pesawat menuju ke tanah dan kecepatan semakin bertambah. 72 detik setelah pintu kargo putus, pesawat menabrak pohon di hutan Ermenonville, Prancis, dan meledak.
Ngebayanginnya bikin ngilu, kasihan banget ih. Serem banget, serem banget, serem banget. Yang terakhir, nomor 5, Air India 182. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang berada di atas Samudra Atlantik pada tanggal 23 Juni tahun 1985 dan dianggap sebagai serangan terorisme paling mematikan yang melibatkan pesawat pada saat itu. Pesawat dengan nomor penerbangan AI-182 ini menggunakan jenis Boeing 747 seri 237B dan merupakan penerbangan terjadwal dari kota Montreal menuju kota Delhi, namun transit dahulu di kota London, di mana menewaskan seluruh penumpang dan awak kru dengan jumlah total korban jiwa sebesar 329 orang tewas. Pesawat hancur berkeping-keping di atas Samudra Atlantik, tepatnya sekitar 190 km barat daya Irlandia. Diakibatkan dari ledakan bom yang ditanamkan oleh ekstremis Kanada, Sikh Babar Khalsa. Penumpang yang menaruh bom tersebut dan bertanggung jawab atas tragedi ini diyakini bernama M. Singh, di mana dia melakukan proses check-in terhadap dirinya sendiri bersama dengan koper ke dalam penerbangan, tetapi tidak masuk ke dalam pesawat. Proses pencarian bangkai pesawat yang hancur lebur dibantu oleh pemerintah Irlandia saat itu. Ini si biadab namanya. Yuk kita basmi dan tolak yang namanya aksi terorisme dan radikalisme. Bikin gua kesel bacanya. Ya, itu dia 5 kecelakaan pesawat paling mematikan di dunia sepanjang masa. Support dan dukung terus Bohai dengan cara like video ini dan share ke orang terdekat kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe kalian adalah pacuan dan barometer buat Bohai agar lebih semangat membuat video dan memberikan konten yang menarik. Untuk segmen BTS berikutnya, kalau kalian punya topik yang ingin kalian bahas, tinggal komen di bawah. Nanti Bohai langsung cari tahu dan informasikan ke kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Once again.